Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama aku Fadil host karena Zero Knowledge Podcast. Week 4 udah selesai, berarti bulan pertama regular season NFL sudah lewat karena kita udah masuk Oktober. Gimana tim jagoan kalian? Kalau lu lihat baru langsung pakai jersey Texans karena ngebantai tim saya ya. Hold on, sebentar. Oh, bentar, Gue kenapa? mau kasih lihat kenapa gue pakai jersey Texans karena Heeh. punggungnya adalah Coba. Nggak kayak bocah. Wih, langsung pakai jersey CJ Stroud ya, karena CJ Stroud ini odds buat menang Oroy-nya lagi tinggi banget karena dia jadi rookie QB keberapa gitu. Tadi gue sempet share yang 300 yards per game dan 0 interception dalam 4 game awal. Wah, benar oke. sekali. Berarti gak bisa dibungkir lagi. CJ Stroud sekarang jadi QB terbaik di rookie class 2023. Jadi langsung aja kita bahas week 4. Tapi jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Langsung aja kita gue kasih lihat skornya. Yang pertama Lions. Gila nih Lions ya. Lions sih Gokil. seru deal ternyata. Gokil nih emang. 34-20 menang lawan Packers. Terus nih hasil di week 4. Jaguars ngalahin Falcons 23-7 yang main di London. Terus Colts lawan Rams yang menang Rams 29-3 di overtime. Ravens lawan Browns yang menang Ravens 28-3. Vikings akhirnya menang lawan Panthers 21-13. Titans ngalahin Bengals 27-3. Kenapa ini Bengals ya? Apa mungkin Burrow terlalu maksain kali ya mainnya ya? Ada kemungkinan bisa kayak gitu. Iya, Mungkin kan? ankle-nya belum pulih 100%. Iya itu. Iya. Terus Saints lawan Buccaneers menang Buccaneers 26-9. Bills ya akhirnya menjinakkan Dolphins yang kemarin 70 poin, tapi sekarang minggu kemarin 70 poin, kemarin 20 poin. Bills 48. Broncos lawan Bears, dua tim terbaik di NFL. Tapi seru loh. Tapi seru loh. skornya tinggi kemarin tuh. Iya, 31-28 Broncos menang. Sebenarnya Terus anomali juga karena kita lihat ada Chicago Bears skor lebih dari 20 poin ternyata. Kok bisa mereka? Nah itu kayaknya kan. Terus Eagles lawan Commanders yang menang Eagles 34-31, padahal nih Commanders bisa menang ya tapi nggak ngambil 2 point. Kenapa itu ya? Menangnya di overtime juga nih. Ternyata seru juga ya. Main Eagles lawan Commanders ketat banget. Terus nah ini tuh yang tadi elah. Come on. Aduh. Give me that offensive rookie of the year. Give Stroud his offensive rookie of the year. Udah Texans. kasih aja. Texas mencincang tim saya 36. Ampun dah. Chargers lawan Raiders menang Chargers 24-17. 49ers. Aduh gila 49ers ya. Lawan Cardinals menang 49ers 35-16 dan Cowboys ngalahin Patriots 38-3. Ini adalah jarak kekalahan terbesar dalam karirnya Bill Belichick, 35 poin. Gila. Wow. Berarti Bill Belichick hanyalah kakek-kakek biasa karena nggak ada Brady. Jadi udah kalau gitu langsung aja kita mulai yang pertama. Belum salah gua. Prime time abis itu Chiefs lawan Jets menang Chiefs 23-20. Ternyata ini pertandingan ketat ya, tapi nanti kita bahas ya. Sama terakhir ini adalah pembantaian ini ya. Ini bahkan nih Daniel Jones dikurban ini. 11 kali di-sack sama Seahawks, menyamai rekor dalam sejarah Seahawks. Seahawks menang 24-3. Udah pertama. Nah, ini Lions lawan Packers. Gimana nih menurut Lions ini bahaya ya sekarang nih Lions? Iya, kita udah prediksi juga sebenarnya kalau Lions ini offense mereka tuh bakal jadi kekuatan terbesarnya mereka ya. Dan kemarin juga ditunjukin ya mereka gak banyak bermain di passing game tapi mereka dominan banget di running game karena ya sebenarnya kita bisa lihat game script mereka mengharuskan mereka kayak mainnya banyakan di ground game karena Green Bay Packers defense running game-nya nggak begitu bagus. Jadi makanya kemarin mereka banyak kasih ke Montgomery, terus juga sometimes mereka oper ke Jahmyr Gibbs. Tapi kemarin itu adalah performance terbaiknya David Montgomery selama di Lions. Well, sebenarnya baru 4 games tapi 3 touchdown. Itu one of the best di musim ini untuk sekarang. Tapi ya overall memang mereka udah bukan cuman kayak one season wonder ya.
kita kira kan mungkin ya musim lalu mereka tiba-tiba bagus karena ya fluke lah gitu kebetulan. Tapi sekarang mereka 3-1, udah ngalahin Chiefs, udah ngalahin Packers. Gue lupa satu lagi lawan siapa. This is the moment where Detroit Lions dan seluruh Detroit, karena kita tahu tim Detroit di olahraga lain tuh semua pada suram, dan sekarang mereka punya Detroit Lions yang lagi bagus-bagusnya. Betul. Dan gue melihat satu kota di Michigan, not only Detroit, Michigan itu bakal root for Detroit Lions. Karena ini kalau misalkan mereka menang divisi ini akan jadi pertama kali sejak tahun 90-an mereka terakhir kali menang divisi NFC North. Dan itu namanya masih NFC Central loh pas selain terakhir menang. Dan bahkan Central. jadi hitungannya mereka nggak pernah menang NFC North. Iya. Karena divisi yang sebelumnya itu bukan nggak ada yang namanya NFC North, mereka Nah, namanya ada NFC Central. Central. Itu tahun 95, Iya, 96 sekitar itu. segitulah. Dan ya the last time Detroit Lions menang divisi ya gue belum lahir. Jadi gue pengen lihat sekali gitu. Lions menang divisi. Oke. Packers, aduh, Jordan Love kalau lihat tuh gimana tuh pas di match kayak kena mental gak sih? Lihat serbuan defense Lions yang menurut ternyata walaupun spotlightnya di offense Lions, ternyata defense Lions ini juga lumayan ngeri kemarin ya pas lawan Packers ya. Ya, low-key sebenarnya defensive line-nya Lions ini juga oke banget. Karena Hutchinson lagi apalagi kan. Aiden Hutchinson itu generational talent lah. Kita Iya, bisa iya. tahu. Tapi ya sebenarnya juga terbantu juga sama Packers ya kehilangan beberapa starter mereka di offensive line. Salah satunya yang paling gede adalah David Bakhtiari yang masih Aduh iya, cedera Bakhtiari. sekarang. Cedera lagi. Terus juga beberapa injury lainnya kayak di tight end, terus habis itu Aaron Jones juga masih belum sembuh benar. Aha. Dan saat itu juga Christian Watson juga sempat baru juga main pertama kali nih musim ini. Jadi Jordan Love memang startnya bagus, cuman ya mungkin bisa dilihat satu O-line-nya Packers memang lagi compang-camping, kedua defense udah mulai adjust sama Jordan Love. Iya. Tapi ya ini bisa dibilang ya normal-normal aja. Toh tahun 2008 Aaron Rodgers juga mengalami hal yang sama gitu. Kayak ketika dia ambil alih dari Brett Favre, ya adalah kayak game di mana dia jago banget dan kayak the next Hall of Fame talent, tapi terkadang ada juga game yang dia emang dikunci. Dan juga untuk kasusnya Jordan Love ini ya dia kena sack 5 kali gitu ya. Iya. Jadi but it's still pretty early lah karena sekarang Packers juga masih skornya 500, masih 2-2, jadi not really need to panic yet, tapi memang mengkhawatirkan ketika O-line mereka itu udah lagi nggak sehat dan Iya. bisa berdampak kepada schedule ke depannya. Karena Packers schedule-nya mereka next week bakal lawan Raiders, mereka bakal main ke Las Vegas, habis itu baru bye week. So after bye week kita bisa mulai menilai tuh kayak apakah Jordan Love pantas untuk gantiin Aaron Rodgers di Green Bay Packers atau enggak. Oke. Next, yang main di London. Di London wins pertama musim ini. Jaguars dan Falcons menang Jaguars ya. Jaguars. Kalau lihat nih kalau lihat kan kemarin kan Calvin Ridley sering dapat bola. Kenapa sekarang mulai jarang ya? Kayaknya sekarang udah mulai lebih sering ke Christian Kirk sama Evan Engram. Atau emang taktik aja? Tapi udah dari week kemarin sih. Memang sebenarnya Doug Peterson sendiri kan juga dari dia di Eagles juga emang tipenya dominan di run ya. Iya. Dia sekarang punya Trevor yang mostly dia lebih ke West Coast offense tipenya. Tapi dia bisa lah gitu kayak lari gitu, scramble ke luar pocket. Tapi kemarin mereka ini gue lihat lebih ke faktor defense-nya Falcons yang memang bagus ya, karena Loki sebenarnya memang power keunggulannya Atlanta di sini itu justru ada di defense bukan di offense. Bayangin aja kemarin kalau misalkan QB-nya bukan Desmond Ridder, itu kesempatan menangnya mungkin bakal lebih gede dibandingkan kemarin.
Iya. Karena udah ada Bijan yang kemarin walaupun nggak nyekor touchdown tapi dia really show kenapa dia di pick up kan ya. Tapi ya gue juga melihat kayak ini skemanya dari Falcons juga yang jelek ya. Bukan jelek sih, kayak Oh, oke. kayak antik gitu, tipe tipe-tipe old school. Karena dari Arthur Smith sendiri yang emang terbelakangnya ya run heavy juga di Titans dulu. Oh sorry, dari Canada Football Team. Anyway, untuk Jaguars tapi emang agak mulai goyah-goyah dikit dibandingkan musim lalu. Kayak musim lalu tuh Mhm. untuk week 5 tuh mereka udah mulai kenceng larinya, tapi sekarang udah ya kadang bagus, kadang tiba-tiba nggak jalan, tapi at least mereka ketolong juga sama offense-nya Falcons yang benar-benar macet kemarin. Jadi ya no need to worry for now, tapi it will get tough with Jaguars, apalagi sekarang divisinya udah mulai pada naik lagi, gitu. Terutama Texans sama Colts yang bisa mengancam sewaktu-waktu. Jadi gua rasa AFC South will be very tough musim Hmm. ini. Ya dua tim on the rise, satu tim yang udah established sama satu tim yang kinda mediocre tapi ya bisa sewaktu-waktu mengancam juga. Jadi it will be fun. Oke. Falcons. Ken nggak nih ya, nih kita langsung bahas langsung fokus satu pemain aja ya. Menurut lu mendingan Kyle Pitts di trade apa nggak? Alpids ini dia udah tahun ketiga. Iya. Kyle Pitts tahun um, dia bisa maybe di trade, mungkin nggak sekarang tapi off season bisa di trade ya. Karena faktanya adalah ketika kalau ada TE yang nggak dipakai dan dibayar mahal, sebenarnya tim juga nggak akan terlalu tertarik gitu untuk pakai fifth year option dari Kyle Pitts. Jadi ada kemungkinan dia bisa di trade ke tim lain untuk tim yang bisa dibilang passing offense-nya jago sama butuh tight end. Ada beberapa isu-isu yang bilang kalau dia ada ke Dolphins, terus habis itu juga ada kayak ke I don't know, ada tim lainnya. Ada yang bilang Chiefs juga. Tapi eh memang gue lihat Pitts di Falcons ini dia benar-benar nggak kepake ya, karena sebenarnya karena skema aja sih. Skemanya tuh ya nggak memanfaatkan dia dalam kekuatan terbaik dia, yaitu dia sebagai wide receiver. Dia itu tipenya kayak Kelsey, Mhm. bukan kayak George Kittle gitu. Mhm. Dia not really good at blocking, tapi dia memang punya badan gede dan ya dia justru dimanfaatkan sebagai blocker. Tapi kekuatan dia adalah one of the best pass catcher gitu di Mhm. draftnya dia. Jadi sayang banget kalau misalkan udah fourth overall pick, lebih itu bayarnya mahal, nggak dipakai. Jadi buat apa gitu? Jadi Iya, bisa apa di draft fourth overall kan nggak salah ya. ya karena Terus udah ya dibilang generational talent. ya Tapi tiga weapon utamanya Falcons itu udah di draft di top 10. ah Bijan, Drake London, Kyle Pitts. ah Tapi tiga-tiganya nih, maybe except for Bijan, selain ah Bijan, yang lainnya dua-duanya tuh gak kepake. Drake ah London kemarin satu touchdown, tapi selain itu dia cuma tiga catches. itu dia makanya. Ap- Apakah mungkin karena Desmond Ridder-nya yang emang cuma bisa sampai segitu doang, atau kayak ya skemanya Arthur Smith ini juga harusnya lebih passing game-nya lebih jalan dibandingkan sekarang atau kayak gimana? But ya kita bisa lihat buat Drake London sama Kyle Pitts nggak kepake dan mereka udah di Atlanta tuh lebih dari satu musim. Jadi it Tuh. should be more than this gitu. Iya, betul. Makanya sayang banget loh Kyle Pitts sama Drake London ini talent bagus tapi kayak sampah jadi gak kepake sama Ad- sekali. ada yang sempat bilang katanya mereka itu ibarat kata kayak mobil mewah. Kayak mereka Ah, tuh aset yang mewah,
tapi karena asetnya mewah, jadi mereka jarang dipakai. Jadi Nah, itu maintenance-nya kayak kecil. mobil sport ya. Iya, kayak mobil sport Istilah sini ya. istilahnya kayak mobil sport atau mobil mewah gitu loh. Kayak Iya, iya. ya kita pakainya cuma di saat-saat tertentu doang. Ya, bener, Tapi bener, ya bener. jarang banget dipakainya. Dan ya orang bakal bilang kalau yang punya mobil mewah itu bakal bilang lu buang-buang duit, lu buang-buang tenaga buat nampung mereka. Dan itu sama kayak di Atlanta. Kayak Ah, mereka punya, gua rasa 3 talent yang bisa kalau misalkan dipakai bener itu bisa jadi generational talent. itu. Tapi Cuman ya ya that aneh. oh man gila. Oke, next ya. Nah, nih, Bills yang menjinakkan Dolphins yang tadi bilang menang 48-20, gimana menurut lo? Ya defense Dolphins defense udah mulai ke expose lagi. Aha. Kemarin walaupun menang 70-20 tapi there's 20 gitu di defense mereka. Jadi Iya, mereka masih kebobolan banyak. sekarang 48. Kemarin 48. Ya sekarang mereka main dengan melawan offense yang jauh lebih bagus dibandingkan Denver, itu Buffalo. Tapi udah kemarin diacak-acak sama Josh Allen touchdown Aha. sama satu rushing touchdown. Itu udah jadi ini sih kayak pertanda gitu kalau Dolphins is not as good as people thought gitu. Tapi offense-nya mungkin bisa diajak shoot out gitu, tapi ya nggak sustainable, nggak 70 poin terusan juga. Selain itu, defense mereka benar-benar dihabisin banget sih. Mereka tuh kok di secondary-nya itu mereka jebol mulu. Hmm. Lebih- Dan habis itu juga secara linebacker mereka dan pass rushing mereka juga there is something missing di sana. Bradley Chubb kayak nggak udah mulai nggak kelihatan. Terus habis itu linebacker mereka juga sebenarnya one of their weaker points, tapi ya secondary mereka kayak mereka kehilangan banget Jalen Ramsey. Padahal Jalen Ramsey belum main sama sekali loh. Jadi ya kemarin Josh Allen, fun fact dia actually masuk dapat passer ratingnya perfect 108,3. Hmm. Di Oke. ya, Dolphins. Kalau Dolphins offense-nya gimana kemarin? Apakah kaget karena Bills defense lagi bagus apa gimana? Tiba-tiba. ya kayak kayak yang gue bilang tadi ya, kayak Dolphins ini juga offense-nya memang eksplosif tapi nggak sustainable. Kayak terkadang mereka bisa ya 70 poin kayak tadi. Musim lalu juga sempat kayak 48 poin, tapi di pertandingan lain mereka bisa kayak cuman mentok-mentok 20 atau bahkan bisa blank gitu, bisa Hmm. nol. Jadi ya kalau offense gue nggak ada isu dengan Dolphins ya, mereka punya weaponnya. Tapi di sisi lain defense mereka tuh harus lebih bagus dari ini gitu untuk Hmm. ngimbangin offense-nya, karena ngelawan Bills, terutama lawan Bills itu mereka harus punya not only offense but also their defense, karena mereka harus ngelawan Josh Allen. Dan juga mereka kalau mau lawan contender lain mereka bakal ngelawan QB macam Patrick Mahomes atau Lamar Jackson atau maybe Joe Burrow atau Justin Herbert. Hmm. Dan itu yang harus mereka mulai benahi di bagian defense, karena mereka harus ngelawan QB bagus yang ada di AFC. So Hmm. itu yang harus dievaluasi dari Dolphins, karena defense mereka juga agak mengkhawatirkan di situ. Oke. Nah, jadi next ya. Right? Saints lawan Buccaneers ya, menang Saints. Menang Buccaneers. Cuman ini comeback main kamera. Tapi gue mau tanya dulu Buccaneers gimana menurut lo? Buccaneers. Nah, lagi-lagi Baker kayak hot and cold juga ya. Tiba-tiba dia bisa main kayak first overall pick, tapi terkadang dia bisa main kayak backup QB. Kemarin Baker juga nunjukin lagi kalau ketika orang udah mulai ngeraguin dia langsung tiba-tiba performance-nya kayak
kayak the next Russell Wilson gitu loh. Hmm. Dan kemarin ya salah satu performance yang bisa dibilang Baker ada ya Baker is back. Tapi emang harus hati-hati aja karena terkadang apa ya? Gue ngeliat Baker tuh kayak ketika gue mengharapkan dia untuk gagal, dia tuh bakal tiba-tiba jadi kayak main kayak first overall pick gitu loh. Ah, Tiba-tiba oh jago banget tiba-tiba kok Baker, dari mana dia? Oh, berarti habis ini gamenya ntar bagus nih di next game performance ya. Tahu next gamenya dia zero touchdown 2 interception gitu. Dan itu yang jadi masalah sama Baker dulu. Kenapa dia nggak nggak dipertahankan sama Browns? Karena dia sam- terkadang dia inkonsisten. Dia hmm. bisa tiba-tiba bisa jago, tiba-tiba bisa jadi kayak franchise QB, tapi terkadang tiba-tiba kayak dia bisa dibilang first overall bust gitu. Dan itu yang mungkin coba harus ditanganin juga sama Tampa Bay. Tapi mereka kemarin menang dan their defense juga show up juga. Ya terbantu juga sama Derek Carr yang emang kemarin cedera. Ya cedera tapi masih dipaksain main dan hasilnya nggak bagus. So overall ya mereka masih safe lah 3-1 Tampa Bay. Oke. Saints. Kenapa Saints? Tiba-tiba, oh, apa mungkin karena nggak ada Derek Carr gitu? Apa gimana? Um, Derek Carr mungkin bisa jadi faktor pembantu tapi bukan jadi faktor penentu. Hmm. Ya, I will say this dari sekarang, New Orleans mungkin harus coba untuk cari QB baru. Hmm. Oke. Karena gue nggak melihat Derek Carr itu jadi jawaban. Sama kayak Jimmy G di Raiders. Derek Carr Hmm. nggak bisa jadi solusi long term buat New Orleans Saints. Nah, ya weapon mereka juga low-key sebenarnya uh, bisa bagus kalau QB-nya tuh bisa lebih berani. Dan Derek dan ini juga yang bikin signingnya Derek Carr kemarin juga jadi kayak dipertanyakan. Kayak mereka ini sebenarnya pengen apa? Mereka pengen rebuild kah? Mereka pengen reload kah? Atau mereka mau push buat contender kah? Mungkin mereka melihat kayak Tom Brady pensiun tuh kayak satu window buat mereka untuk bisa masuk playoff ya. Jadi mereka sign Derek Carr juga di awal musim ini. Karena mereka ngelihat divisi ini tuh bisa bisa banget nih kita menangin gitu. Dan kita cuma butuh QB doang kan. Ya udah kita Hmm. sign Derek Carr. Tapi ternyata memang Derek Carr juga nggak bisa jadi faktor beda lah untuk New Orleans Saints. Bisa kayak Drew Brees kaliber gitu. Ya dia starter kaliber tapi dengan kontraknya dia sekarang ya lebih baik Saints mulai pikir-pikir lagi untuk maybe cari next QB-nya di draft. Hmm. Mungkin nggak musim depan tapi next season-nya lagi kalau misalkan ada itu mereka bisa coba cari. Oke. Next ya. Right. Ah, nih. Chiefs lawan Jets. Yang menang Chiefs. Walaupun Chiefs awalnya mimpin 17-0 tapi Jets ngelawan loh. Bisa nyamain skor tapi kesalahan ini nih yang fatal nih. Kesalahan Okay. fatal Zach Wilson yang tidak menangkap bola snap, fumble, akhirnya membuat Jets kembali terjatuh ke 1-3 sedangkan Chiefs jadi 3-1. Gimana mau tuh match kemarin? Disclaimer buat para Swifties Ah, Swift. dengan performance Zach Wilson yang kemarin bagus dan melebihi Patrick Mahomes, bukan berarti Zach Wilson adalah the QB yang lebih bagus dari Patrick Mahomes. Ah, Itu nomor satu. Kedua, ya para Swifties juga jangan mengharapkan Travis Kelce bisa ada touchdown karena itu susah ya. hmm, Ya oke. Back to the game. Kemarin kayak apa ya? Gue bisa berarti ini satu game anomali juga sih. Kayak Zach Wilson tiba-tiba lancar gitu 12 poin di second quarter dan kemarin juga
Patrick Mahomes ada 2 interceptions dan literally get outplayed sama Zach Wilson. That's a fact ya. That's a fact. Ya, ini mungkin satu game di mana Kansas City tuh kadang bisa suka goyah gitu. Mereka juga bukan yang invincible tim yang bakal susah banget, yang nggak bisa dikalahin. Buktinya kemarin di week 1 mereka udah dikalahin sama Detroit. Tapi sekarang mereka udah 3 game win streak dan mereka lawan New York Jets yang sebenarnya juga secara bet-nya itu mereka juga diunggulinnya jauh gitu. Mereka masih favorites gitu untuk menang. Hmm. Tapi kemarin kayak bisa kita bisa lihat juga kalau Chiefs ini juga overall kayak ada agak off game gitu, terutama di Patrick Mahomes. Hmm. Kayak dia terlalu maksain lemparannya ke Kelsey ataupun ke WR yang lain. Jadi nggak perlu panik sebenarnya ya. A win is a win buat Chiefs, tapi ya nggak bisa kayak gini terus lah untuk melawan tim lainnya, terutama mereka schedule mereka tuh bakal getting really tough, bakal semakin susah, terutama next 5 weeks itu mereka akan ada main ke Vikings, mereka akan main ke Chargers, mereka akan main ke Dolphins. Itu 3 di week 5, week 7, week 9. Itu akan jadi tes utamanya mereka kalau misalkan mereka mainnya masih kayak lawan Jets. Itu mereka bakal lebih susah gitu untuk masuk playoff. Di sisi Hmm. lain kalau misalkan ya mereka bisa main lebih lancar kayak ya ambil contoh lah kayak minggu lalu lawan Bears. Mereka ya bisa lancar lah masuk playoff kayak biasa. Mereka memang Super Bowl contenders. Nah, soalnya 3 pertandingan 3 dari 4 pertandingannya Chiefs ini ada indikasi kalau misalkan Mahomes itu bisa dikunci. Week 1 mereka lawan Detroit Lions. Mereka kalah. Hmm. Mereka lawan Jaguars. Mereka menang tapi cuma skor 17 poin. Terus habis itu kemarin lawan Jets. Yang sebenarnya kalau misalkan Zach Wilson nggak nyerah gitu dan mau nangkep dan bisa ketangkep bolanya dari fumble jadi ya, Hmm. itu mungkin ya ada kemungkinan bisa masuk overtime dan Hmm. ada kemungkinan juga Chiefs bisa kalah lawan Jets, Iya. upset. Jadi trap game kayak gini tuh harus benar-benar hati-hati juga sama Chiefs. Jadi nggak cuman mereka lawan contender, tapi mereka juga lawan tim-tim kayak New York Jets yang bisa dibilang aslinya mereka kesusahan buat skor poin. Hmm. Tapi ya sebagai contender mereka harus konsisten. Nggak bisa kayak Mahomes 2 interception terus mereka nyantai gitu. Hmm. Bisa kalah lawan Chargers, bisa juga kalah lawan Dolphins, bisa kalah juga lawan Vikings. Jadi that's where the point kalau mereka tuh udah harus mulai serius, nggak cuman main-main kayak kemarin. Oke. Jets, apakah harus tetap percaya sama Zach Wilson? Apa gimana? No yet, not yet, not yet. Gue masih belum yakin. Hmm? Kalau bisa kan gue hitung 0 sampai 100%, kemarin gue cuman yakin like 45-50%. Karena lagi-lagi gue bilang cheese of game, terus habis itu juga Jets emang aslinya mereka kesusahan buat score poin. Maksudnya minggu lalu mereka lawan Patriots cuma 10 poin gitu. Jadi ya it's a good sign, tapi ya harus ada yang lebih diimprove lagi, terutama mungkin mereka harus banyak juga rely ke passing game juga, Hmm. ke running game, karena Breece Hall itu juga salah satu playmaker mereka yang paling menjanjikan dan dia butuh lebih banyak touches dari kemarin. Oke. Nah, terakhir ya. Giants lawan Seahawks. Seahawks dulu ya. Apakah menurut Eh, nih dengan 11 sack berarti LOB 2.0 lahir? Apalagi kemarin yang menurut gue best performance-nya tuh rookie yang mana ya? Yang fifth overall pick kalau nggak salah apa fourth gue lupa tuh. Devon Witherspoon. Ya, Devon Witherspoon ini Iya, dia 2 adalah sack dan pick 6 lah.
Ya, Devon Witherspoon ini dia adalah rookie tahun ini yang di draft fifth overall pick. Jadi sebelumnya ada Bryce Young, CJ Stroud, terus habis itu ada tiga itu Will Anderson, empat itu Anthony Richardson, dan lima adalah Devon Witherspoon. Jadi Seahawks ini dapat eh, nomor 5 yang bisa dibilang mereka harus terima kasih sama Denver. Jadi mereka karena mereka nge-trade Russell Wilson, mereka bisa dapat Devon Witherspoon. Dan ya, gue sejak draft kemarin juga melihat Seahawks ini dapat one of the best stats di defense ya, selain Will Anderson. Jadi Devon Witherspoon ini juga bisa jadi lockdown corner kayak Jalen Ramsey. Dia trade-nya juga sama dan dia nggak kayak cornerback kebanyakan. Dia berani tackle, dia berani main physical. Dan kemarin dia bisa ngunci, gue juga lupa sih dia match up-nya lawan kayaknya waktu itu lawan Hodgins atau Isaiah Hodgins atau Wendell Robinson. Dan dia juga banyak main di slot. Jadi itu Devon Witherspoon ini juga salah satu pemain yang versatile. Dia bisa main di posisi mana aja. Dia bisa di corner di luar, corner di dalam, slot corner, ataupun tiba-tiba agak main ke belakang ke safety. Jadi OB 2.0 mungkin banget karena mereka udah punya Tariq Woolen, mereka udah punya Quandre Diggs, mereka udah Woolen, Quandre, Kobe Bryant, Kobe sama not ini Devon. ya bukan Black Mamba tapi Kobe, Coby, COBY, bukan KOBE gitu ya. Ya, jadi secondary mereka tuh sekarang one of the best di NFL karena juga salah satunya mereka juga masih muda dan kita tahu ketika LOB baru dibikin circa 2011-2012 ketika mereka masih pada muda, seberapa menakutkannya Legend of Boom dengan Sherman, dengan Cam, dengan Earl Thomas. Sekarang mereka punya young core juga di secondary dan itu bisa jadi salah satu kekuatan juga bagi mereka. Karena ya gue sendiri pun gue nggak merasa yakin dengan Geno Smith bisa long term juga ya. Jadi kalau misalkan mereka bisa carry tim sama defense mereka ya lebih bagus dibandingkan enggak. Jadi ya it's good thing sekarang. Nah, Giants, menurut lu Giants gak usah main lagi gak sih di prime time? Ini Daniel Jones rekornya main malam-malam 1-12. 1 menang, 12 kali kalah. Ya ampun. Menang itu lebih parah dari Bears musim lalu tuh bisa jadi. Berapa prime time game lagi sih? Kalau Sebenarnya nggak salah masih, ntar ya. Kalau nggak salah itu Giants itu nanti 2 minggu lagi bakal ada prime time. Lawannya mau tau siapa? Apa tuh? Bills. Saatnya Daniel Jones mulai banyak berdoa karena Nih, ntar nih, sorry, gue potong. Jadi nanti di week 6 lawan Bills. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Week 13 lawan Packers. Dah, 2 lagi. Week 13 kayak di flex. Iyalah, ngapain juga kita ngeliatin tim tanking gitu di prime time. Kali kalau tim lawannya tuh bagus gitu. Ini Giants gitu. Apa yang mau ditonton? Kita kalau misalkan mau nonton how good the opposing defense, ya bener kita taruh Giants di prime time. Kayak kita mau lihat banyak sack gitu. Kalau misalkan ya kita senang nonton NFL karena bisa banyak banget kita nge-sack QB gitu. Ya bener Giants taruh prime time. Tapi ya di sisi lain kasihan juga Daniel Jones-nya. 10 sack dia sendiri gitu. Satu sacknya sama ya pas dia main agak wildcat gitu kan. Tapi ya overall 11 sack itu udah ya nggak bisa dimaafin kalau kayak gitu mah. Mana kemarin juga mereka coba main push kayak Eagles. Not only Iya, mereka cedera langsung. Gagal terus ada yang cedera lagi. terus cedera 2 pemain. Ya ampun. Itu apa alamatnya gitu? Kayak apa yang dipikirin sama
Brian Dable ataupun kalau nggak salah OC-nya tuh Brian Johnson namanya atau Bobby Johnson. Tapi ya, mereka kurang banget memang di OL karena Andrew Thomasnya juga cedera, jadi mereka kalau tuh kayak scrambling gitu untuk nyari tackle yang bagus. Dan kemarin ya replacementnya dihabisin sama pass rush-nya Seahawks. Bayangin aja, dua linebacker Seahawks, cornerback-nya mereka itu udah 2 sack masing-masing loh, masing-masing. Bobby Wagner 2 sack loh itu. Itu Bobby Wagner main inside loh, mainnya inside linebacker bukan dia pass rusher. Nah, Emang ya memang OL-nya juga jelek dan Daniel Jones-nya juga nggak bisa overcome that. Ya udah itu resepi untuk suatu bencana gitu. Giants 1-3 ya 1-3 terus juga next week next 2 weeks mereka bakal mainnya away dua-duanya dan alamat 2 loss sih itu karena kita lihat satu mereka bakal main lawan Miami di di Miami di week 6 kayak yang tadi lu bilang mereka main prime time derby New York hmm. lawannya tapi bukan Jets lawannya Buffalo Bills tapi wah abis sih gue kita prediksi dulu kali ya kayak di week 5 atau week 5 ke 6 ini 2 week ini lawan Dolphins sama Buffalo Bills itu kira-kira bakal over under 10 sack atau enggak? Oke. Kenapa over under apa? Sorry. Kalau misalkan week 5, week 6 mereka bakal ngelawan Dolphins sama Buffalo. Hah. Itu dengan performance OL mereka kayak lawan Seahawks, menurut lu bakal ada over atau under 10 sacks di 2 game itu? Kayak sih over sih udah. Kelar sih. Abis sudah mah. Ini kayaknya BPJS-nya New York itu udah mulai bersiap-siap nih kayak menyambut Daniel Jones. Siapa tahu, siapa tahu kalau misalkan udah kena double digit sack lagi udah capek gitu. Saya capek gitu, saya mau istirahat aja. Bang, udah bang. Bang udah, bang si Cliff bang, Bang, udah bang. udah nggak cukup. Takut lah itu lawan. Ya walaupun Dolphins memang defense-nya sebenarnya nggak begitu bagus, tapi ya bisa diobrak-abrik juga sih dari defense-nya mereka juga still have that pass rush juga. Tapi ya it's not looking good buat Giants. Oke. Nah, jadi itu pembahasan di week ini ya. Di week 4 kita lihat peringkatnya sekarang sementara yang pertama di NFC lagi deh. NFC North Lions 3-1, Packers 2-2, Vikings 1-3, Bears 0-4, NFC East Eagles 4-0, Cowboys 3-1, Commanders 2-2, Giants 1-3. NFC South Buccaneers 3-1, Falcons 2-2, Saints 2-2, Panthers 0-4, NFC West 49ers 4-0, Seahawks 3-1, Rams 2-2, Cardinals 1-3. Berarti di NFC yang masih belum menang ada 2, Bears sama Panthers. Terus di AFC North Ravens 3-1, Steelers 2-2, Browns 2-2, Bengals 1-3. AFC East Bills 3-1, Dolphins 3-1, Patriots 1-3, Jets 1-3. AFC South semuanya 2-2. We are 500, we are mediocre semuanya. Sama AFC West Chiefs 3-1, Chargers 2-2, Raiders 1-3 dan Broncos 1-3. Nah, berarti nanti mulai week 5 sampai week 14 nggak salah akan dimulai bye week. Jadi ada beberapa tim yang nggak main. Jadi kalau tim lu nggak main. Tapi Del, wait. Ini kita belum ngeliatin playoff picture ya, tapi belum ngeliatin playoff picture. Oh, playoff picture nanti aja. Playoff picture nanti aja kita tampilin. FYI, sekarang seat 6 sama seat 7 siapa playoff-nya? Oh. Playoff tim Del. Nih, gue mau denger. Gue bacain ya karena gue lupa masukin gambar ya. Jadi, gue kasih di sini aja nih. Aduh, bisa nggak di move? Oh nggak bisa. Jadi,
seat 1, aduh nggak bisa di move beneran. Oh ini nih. Nah, Bentar, ini seat aja. 1 itu Chiefs ya kan? Oke. Seat 2 itu Ravens. Seat 3 Bills, seat 4 Biasa. Colts, seat 5 Dolphins, seat 6 Steelers, seat 7 Texans. Wah, gila. Gue sudah bilang sedari awal, Texans satu bisa masuk playoff, dua CJ Stroud bisa offensive rookie of the year. Gue udah bilang dari awal, gue udah, oh gila, Ma- itu udah, Mana yang masih ngedebat, mana yang masih ngeraguin CJ Stroud, mana sini dateng. sini mana yang masih bilang CJ Stroud itu siapa yang ngetes IQ-nya CJ Stroud yang bilang dia jelek IQ-nya, bilang sini. Bodoh amat sama tes IQ, udah Gak guna itu tes ya, gak guna emang. nggak guna. Ya NFC sekalian ya, seat 1 Eagles, seat kedua 49ers, seat ketiga Buccaneers, seat keempat Lions, seat kelima Seahawks, seat keenam Cowboys, seat ketujuh Falcons. Hah? Ya sebenarnya ya terbantu sama 2 win awal juga kayaknya mereka tuh. Oke. Jadi itu pembahasan di week 4. Thank you yang udah nonton dengerin, thank you baru udah join seperti biasa. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Thank you buat yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di week 5 review minggu depan ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.